Materi hari ini adalah pasar persaingan monopolistik. Oke. Pasar persaingan monopolistik. Sebentar saya besarkan ya. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan monopolistik? Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa, namun ada perbedaannya. Misalnya perbedaan dalam aspeknya, dalam spesifikasinya, gitu ya. Jadi persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang serupa. Misalnya sabun mandi, deterjen, sampo, sepeda motor, mobil, ya itu pasar persaingan monopolistik ya. Jadi barangnya serupa tapi ada perbedaannya di beberapa aspeknya. Oke, itu yang dimaksudkan dengan pasar persaingan monopolistik. Jadi di sini dikatakan jadi ada pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk yang serupa ya. Serupa namun berbeda di beberapa aspeknya. Oke. Misalnya contoh ya. Oke. Deterjen. Jelek. Misalnya deterjen. Oke, sampo. Kemudian sabun mandi. Sepeda motor. Mobil. Ada lagi beberapa barang lainnya. Pasar persaingan monopolistik. Oke, cirinya seperti apa? Cirinya adalah yang pertama, terdapat banyak penjual atau banyak produsen, namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Ya, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Maksudnya berbeda apa? Berbeda kemasan, ya. Beda kemasan, di sini beda kemasan, cara pembayaran, oke, dan layanan. Bedanya di situ ya. Ada kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Ya, biasanya sih untuk pasar persaingan monopolistik ini ada kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga disebabkan oleh keunggulan dari masing-masing barang tersebut ya, karena disebabkan oleh keunggulan. Yang diharapkan konsumen tidak akan pindah ke merek lain. Ya, tidak akan pindah. Jadi yang berikut, produsen lain mudah masuk. Artinya mudah masuk ya, boleh. Sama dengan pasar persaingan sempurna, mudah masuk. Tapi harus bisa menawarkan produk yang lebih menarik. Bisa masuk dengan syarat produknya harus lebih menarik dari produk yang sudah konsis. Nah, di sini butuh promosi. Promosi penjualan harus aktif. Kemampuan perusahaan untuk menciptakan citra. Jadi di sini kalau tidak aktif promosi, maka tidak akan berhasil di pasar persaingan monopolistik ini. Contoh yang sekarang ramai banyak di iklan televisi, promosi. Itu barang yang sama, tapi berbeda dalam speknya. Jadi promosi. Jadi paling penting di sini adalah promosi. Oke. Ya, materinya sedikit saja. Kita lanjut. Nah, ini contoh.
ada sepeda motor, ada obat, oke, ada mobil, biasanya gitu ya, itu pasar persaingan monopolistik. Ada produk-produk rumah tangga lainnya seperti tadi di pertemuan pertama di awal tadi saya sampaikan, misalnya sampo, sabun mandi, deterjen, banyak lagi produk-produk yang serupa dan butuh promosi yang gencar. Ada lagi mie instan, itu juga dari pasar persaingan monopolistik. Oke, jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Bisa juga ditambah dengan produk lain. Misalnya tadi mie instan. Ada lagi minyak goreng, banyak untuk pasar persaingan monopolistik ya, banyak lagi dan lain-lain. Saya pikir kalian bisa, setelah kalian baca ini, dengarkan ini, kalian bisa pahami apa saja itu yang masuk dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, ini kita lihat keuntungan maksimum dari pasar persaingan monopolistik. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, nah pasar persaingan monopolistik ini, keuntungan maksimum yang dicapai adalah pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Nah, itu keuntungan maksimum, laba maksimum. Oke. Kita lihat di gambar di samping sini, ada yang warnanya hijau itu adalah marginal cost. Warnanya hijau ya, warna hijau itu marginal cost. Yang warnanya merah itu adalah rata-rata cost, rata-rata biaya atau average total cost. Yang warnanya kuning adalah marginal revenue. Nah, di sini pada saat perpotongan antara marginal cost ya, yang warna hijau dengan marginal revenue yang warna kuning, perpotongan di situ tercapai keuntungan maksimum atau laba maksimum di sini. Jadi laba maksimum itu di sini ya. Perpotongan antara marginal cost dan marginal revenue. Di sini artinya di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Apa itu marginal cost? Marginal cost itu adalah tambahan biaya akibat tambahan produk. Sedangkan marginal revenue itu adalah tambahan penerimaan akibat tambahan produk. Jadi pada saat penambahan biaya sama dengan penambahan penerimaan, itu adalah posisi di mana dalam pasar persaingan monopolistik itu mencapai keuntungan maksimum, laba maksimum. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara pasar persaingan monopolistik dengan beberapa pasar lain. Oke, saya besarkan dulu. Oke, mudah-mudahan ya. Kita lihat struktur pasarnya ada 4. Di kolom pertama, ada pasar persaingan sempurna, sini ya. Ada pasar persaingan monopolistik, ada pasar oligopoli, ada pasar monopoli. Yang kita sudah pelajari minggu lalu adalah pasar persaingan sempurna. Sekarang kita pelajari adalah pasar persaingan monopolistik. Insya Allah minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan pelajari pasar oligopoli dan pasar monopoli. Nah, perbedaan keempat bentuk pasar ini bisa kita lihat dari jumlah penjualnya, perbedaan dalam jumlah penjual, sini, perbedaan dalam hambatan masuk dan keluar, di sini, perbedaan dari kemampuan untuk menentukan harga, perbedaan produk yang dihasilkan, ya, dan berikut kita lihat perbedaan dari contoh-contoh produknya. Untuk pasar persaingan sempurna, jumlah penjualnya banyak, tetapi pasar persaingan monopolistik, jumlah penjualnya beberapa saja.
Ya, tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Oke, yang di sini ya. Sedangkan hambatan masuk tidak ada, sama kedua pasar ini tidak ada hambatan masuk. Silakan mau masuk ke pasar, silakan mau keluar juga silakan. Jadi tidak ada barrier to entry, hambatan masuk dan hambatan keluar untuk pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Oke. Kemampuan untuk menentukan harga kalau di pasar persaingan sempurna tidak ada kemampuan untuk menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand untuk pasar persaingan sempurna. Tetapi kalau pasar persaingan monopolistik ada sedikitlah kemampuan untuk menentukan harga, sedikit saja. Kemudian untuk pasar persaingan sempurna, perbedaan produk yang dihasilkan tidak ada, sama ya, misalnya beras sama semua, gitu ya. Kalau beras Pandan Wangi, semua kios, semua produsen yang memproduksi beras Pandan Wangi yang sama. Itu sama beras-beras. IR64 semua sama IR64. Jadi tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan berarti IR64 dengan Pandan Wangi, IR64 dengan Rojo Lele. Itu beda lagi. Oke. Tetapi kalau untuk pasar persaingan monopolistik ada perbedaan sedikit. Sedikit saja perbedaan. Misalnya mungkin kandungannya sedikit sekali. Contoh misalnya mie instan. Sarimi dan Indomie. Mungkin perbedaannya rasanya gitu ya. Atau kemasannya dibedakan sedikit. Atau contoh lain lagi deterjen itu ada Rinso, ada Daia, ada apa lagi? Itu kalian lihat hampir-hampir sama perbedaannya. Sepeda motor misalnya Yamaha dan Honda, perbedaannya sedikit saja. Ya, jadi kalau untuk pasar persaingan sempurna tidak ada perbedaan produk yang dihasilkan. Kalau pasar persaingan monopolistik ada sedikit perbedaan produk yang dihasilkan. Sedangkan contoh untuk pasar persaingan sempurna itu adalah produk-produk pertanian, itu untuk pasar persaingan sempurna. Sedangkan untuk pasar persaingan monopolistik biasanya barang-barang eceran. Ya, barang-barang eceran yang biasanya ada di supermarket ya, dengan promosi yang gencar. Ya. Itu untuk pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Kita lanjut ke pasar oligopoli. Jumlah penjualnya sedikit kalau pasar oligopoli. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang pasar oligopoli. Jadi jumlah penjualnya sedikit. Ada sedikit hambatan masuk dan keluar untuk pasar oligopoli. Dan kemampuan untuk menentukan harga ada sedikit. Oke, jarang ada perbedaan produk yang dihasilkan. Ya, jarang ada perbedaan. Kemudian contohnya industri mobil dan industri baja, gitu ya, untuk pasar pasar oligopoli. Nah, yang terakhir ini pasar monopoli. Pasar monopoli itu satu saja penjualnya atau produsennya satu saja. Hambatan masuknya ada, nanti kita pelajari ya 2 minggu ke depan. Kemampuan ada, kemampuan untuk menentukan harga. Ya, ini produknya dianggap unik dan contoh tuh PLN. Gitu ya, itu nanti minggu berikutnya ya. Minggu ini kita jelaskan sedikit saja mengenai pasar persaingan monopolistik, hanya sedikit. Nanti minggu depan kita masuk ke pasar oligopoli. Minggu berikutnya kita masuk ke pasar monopoli. Baik. Oke, kita masuk ke yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan monopolistik. Ya. Kelebihannya ada, yaitu yang pertama, perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi. Ya, pasti harus selalu melakukan inovasi. Karena tadi produknya hampir-hampir sama ya, mirip. Jadi positifnya bahwa perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkan karena mutunya akan semakin lebih baik. Oke.
hal-hal yang positif berikutnya adalah pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Ya. Kalau monopolistik selalu melayani dengan baik untuk meningkatkan image. Nah, untuk persaingan monopolistik ini yang kasus sekarang mungkin yang rame ya, yang dalam kasus ada pandemi sekarang ini, contoh rokok ya, pabrik rokok Sampurna yang karyawannya terdeteksi positif COVID-19 kemarin, belum lama ini. Nah, untuk menjaga image-nya, ya, untuk rokok juga termasuk dalam pasar persaingan monopolistik ya, karena ada beberapa jenis rokok yang diproduksi di Indonesia. Nah, untuk meningkatkan image-nya, untuk mempertahankan image-nya, maka produksi rokok yang diproduksi oleh perusahaan tersebut untuk jangka waktu tertentu, kemarin itu saya sudah lupa ada berapa waktu itu, dimusnahkan, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Itu sebenarnya untuk menjaga image. Itu contoh yang sekarang lagi terjadi. Begitu juga untuk produk-produk lain, kalau ada terjadi hal-hal yang kurang baik, maka perusahaan segera melakukan kebijakan, tindakan agar image produk tersebut di masyarakat bisa ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan. Itu hal-hal positif dari pasar persaingan monopolistik. Kemudian yang negatif dari pasar persaingan monopolistik ini apa? Ada biaya promosi yang sangat mahal. Jadi pasar persaingan monopolistik ini butuh biaya promosi yang besar. Karena barangnya mirip. Hampir sama ya, satu dengan yang lain. Contoh, sampo itu kan hampir-hampir sama kemasannya tuh. Kalau tidak teliti, tidak hati-hati, bisa salah, gitu ya. Kemudian mie instan juga hampir sama kemasannya. Rasanya juga hampir sama, hanya kemasannya saja yang berbeda dan promosi yang membuat barang tersebut menjadi lebih dominan atau tidak dominan di pasaran. Kemudian hal negatif yang kedua adalah harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Misalnya mahal harganya. Harganya tinggi. Oke, mengapa? Karena ini tadi butuh biaya promosi. Karena butuh biaya promosi yang banyak, otomatis harga menjadi mahal. Karena biaya besar yang menanggung biaya besar dalam memproduksi suatu produk adalah konsumen. Otomatis kalau biaya promosinya besar di sini, maka dimasukkan ke dalam komponen biaya sehingga harga barang tersebut akan menjadi tinggi. Baik, untuk pasar persaingan monopolistik sampai di sini ya, untuk pasar persaingan monopolistik sedikit saja ya. Oke, insyaallah kita lanjutkan minggu depan ke pasar-pasar yang lain. Terima kasih. Salam.